pasca beberapa saat lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melantik 22 pejabat di Kementerian Keuangan, yang dimana 12 diantaranya adalah pejabat eselon 1 dan sisanya merupakan staf ahli. Dan saudara, tadi beberapa poin yang sempat kami tangkap dari pidato Sri Mulyani. Ia berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini untuk dapat menjaga sinergi, kemudian integritas dan juga profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka di Kementerian Keuangan. Dan saudara, kini kami akan langsung bergabung bersama dengan rekan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Selamat pagi, Renata. Bisa Anda ringkas ataupun rangkum pidato dari Sri Mulyani terkait dengan pesan-pesan beliau untuk para pejabat yang baru. Dan tadi ada satu juga yang menarik perhatian kita bersama, bahwa nama Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama disebut, dan ini sudah ada embel-embel purnawirawan di sana. Berarti sudah dipastikan bahwa Jaka Budi Utama ini sudah tidak menjabat sebagai TNI aktif lagi, Renata. Ya, Brahmana dan juga saudara, benar sekali bahwa kita saksikan bersama-sama jalannya pelantikan di Kementerian Keuangan. Ada sebanyak 22 pejabat pimpinan tinggi media atau eselon 1 yang baru saja dilantik. Dan kalau kita memperhatikan pada saat pelantikan, nama dari Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenlu ini sudah disertakan purnawirawan di sana, yang berarti memang sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI pasal 47 yang mengatur tentang penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, di mana mereka harus mengundurkan diri atau pensiun dini terlebih dahulu untuk menempati posisi tersebut. Dan benar saja dengan adanya purnawirawan di sana, yang berarti Letjen Jaka Budi Utama ini sudah pensiun atau mengundurkan diri dari posisinya sebagai prajurit TNI. Kalau yang bisa kami rangkum dari apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pelantikan, memang ia menyebutkan bahwa 22 pejabat yang dilantik pada hari ini merupakan orang-orang yang dipercaya oleh Presiden Prabowo melihat tantangan perekonomian yang kedepannya akan dinamis, kompleks, dan bahkan berat, di mana ada beberapa tren fundamental seperti ketegangan geopolitik, kemudian kerjasama antar negara yang makin kompleks, dan persaingan dan perang dagang antar negara. Ini kemudian 22 pejabat ini diharapkan dapat mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan memang disebutkan bahwa Kementerian Keuangan kini dilengkapi dengan struktur organisasi yang baru yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, dan disebutkan pejabat-pejabat yang dipilih ini mendapatkan kepercayaan dari Presiden langsung dan sebuah kehormatan sekaligus harapan untuk menjalankan amanah. Brahmana dan juga saudara, intinya adalah harapan pimpinan negara atau Presiden Prabowo langsung ini terkait dengan penerimaan negara yang harus naik, kemudian tax ratio harus meningkat, dan pelayanan wajib pajak harus membaik, serta transparansi tata kelola keuangan ini harus diperbaiki. Karena menurut Sri Mulyani ini memang penerimaan negara merupakan tugas yang nyata yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan bukan hanya sekedar target, tetapi merupakan instrumen yang bisa menjamin kebutuhan negara ini bisa dilanjutkan. Jadi kita melihat bagaimana 22 pejabat ini, Brahmana dan juga saudara, diberikan tugas untuk meningkatkan penerimaan negara. Kita lihat ke depannya akan seperti apa mereka bekerja untuk Kementerian Keuangan dan tentunya untuk mengelola APBN yang berkelanjutan. Kembali kepada Anda, Brahmana. Ya, Renata, salah satu tadi yang disebutkan sekali lagi Jaka Budi Utama menjadi sorotan karena sudah bisa dipastikan untuk mundur dari jabatannya ataupun posisinya sebagai TNI aktif. Terima kasih Renata Panggalo, laporan Anda dari Gedung Kementerian Keuangan Jakarta.
Dan saudara, kini kita ikuti kembali pidato dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tantangan struktural. Saya berharap untuk Pak Bimo, Pak Jaka, dan seluruh staf ahli bidang penerimaan negara dan penerimaan negara bukan pajak dapat bekerja sama secara erat. Untuk bea dan cukai yang membutuhkan dukungan dari kementerian lembaga yang lain. Di dalam tugas untuk tidak hanya menjaga penerimaan negara, namun juga menjaga industri dan menjaga perekonomian Indonesia. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya. Karena Kementerian Keuangan tidak mungkin menjalankan tugas sendiri di Republik Indonesia. Untuk bapak-bapak lain yang dalam hal ini sudah dan telah berada di posisi Pak Prima, Pak Luki barangkali berubah posisi tapi masih di lingkaran yang kira-kira sama. Pak Asko yang kembali lagi di sisi belanja negara. Ini adalah suatu tugas untuk terus meningkatkan kualitas belanja, perbendaraan, dan Pak Suminto yang tetap di DJPPR. Dunia akan bergerak terus. Dan risiko dari sisi finansial, pembiayaan, akibat digitalisasi dan digital economy serta finance itu menjadi makin nyata. Saya berharap seluruh rumpun belanja dan pembiayaan serta kekayaan negara, termasuk Pak Rio yang tadi telah saya sampaikan, terus bekerja sama mengelola risiko. Pak Suryo Utomo, barangkali banyak yang matanya melihat ke Pak Suryo lebih banyak. Yang tabah ya Pak ya. Bapak telah diberikan tugas baru yang merupakan tugas luar biasa. Menjadi Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. Kementerian Keuangan transformasi digital telah berjalan lebih dari 1 dekade, bahkan 2 dekade. Hampir semua transaksi dan proses bisnis di Kementerian Keuangan semuanya digunakan atau menggunakan infrastruktur digital. Mungkin karena saya Menteri Keuangan yang cukup lama, dulu di meja Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan itu tumpukan map berbanyak-banyak. Sekarang tidak pernah ada, yang ada adalah laptop. Karena semua naskah dan nota dinas dan penugasan secara digital. Semakin kita mengandalkan teknologi digital, maka infrastruktur digital menjadi sangat strategis. Tidak hanya menciptakan convenience, kemudahan, namun juga memberikan assurance atau kepastian mengenai keamanan. Kita paham, ini adalah dunia yang akan terus mendikte arah ke depan. Maka tugas dari BTIIK, teman-teman Kemenku sering menyebutnya batik, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, menjadi sebuah badan yang harus terus meningkatkan kemampuan digital. Ini adalah tantangan yang tidak terbatas kemungkinannya ke depan. Dengan adanya teknologi artificial intelligence, dengan adanya
perubahan currency menuju cryptocurrency dengan berbagai macam lalu lintas keuangan antar negara dan antar entitas, maka kebutuhan untuk membangun sebuah infrastruktur digital keuangan negara menjadi sangat penting. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para jajaran staf ahli, Anda semuanya bukan sekedar jabatan yang dianggap sebagai pelengkap. Kita semua paham di Kementerian Keuangan tanggung jawab dan beban dari masing-masing portfolio unit struktural sungguh sangat berat. Maka saya minta kepada seluruh jajaran staf ahli, baik di bidang penerimaan negara, dalam hal ini Pak Dwi Teguh, Pak Agus Rofiuddin, belanja negara, Pak Darto, di bidang staf ahli di bidang keuangan atau sektor keuangan Pak Arief, di bidang perpajakan dalam hal ini Pak Iwan, Pak tidak sekedar sebagai staf ahli tapi bahkan sering mengambil portfolio dan membantu portfolio struktural. Baru saja saudara kita dengarkan bersama, ini pidato dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang beberapa diantaranya ini memberikan pesan-pesan kepada pejabat yang baru saja dilantik. Tadi satu persatu Sri Mulyani memberikan pesan kepada para dirjen, kemudian juga sekarang ini Sri Mulyani juga setengah memberikan pesan-pesannya untuk pejabat yang merupakan staf ahli di bidangnya masing-masing.